Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman tetangga online? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Welcome back di my YouTube channel. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mau mampir, mau hadir, mau nonton videoku, mau like, komen, subscribe, dan juga buat kalian semua yang belum like, komen, atau subscribe, nggak apa-apa ya, tetap aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan yang banyak buat kalian semua. Masih sharing-sharing lagi kegiatanku dalam rangkaian liburan lebaran. Mungkin ini adalah kegiatan liburan lebaran yang terakhir. Maksudnya untuk video berikutnya rutinitas seperti biasa ya teman-teman. Sekarang aku bilang yang terakhir karena ini hari terakhir Pak suami libur. Sedangkan kalau anak-anak nanti masih hari Rabu ya teman-teman masuk sekolahnya. Jadi nanti untuk video berikutnya sudah video rutinitas seperti biasa. Aku di rumah aja. Semoga kalian nggak bosan ya teman-teman. Dan untuk kali ini pagi ini aku tuh mau beresin tanaman aku yang di atas, karena selama beberapa hari aku tinggal aku sempat agak deg-degan ya teman-teman. Takutnya tanaman aku tuh mati, tapi alhamdulillah ternyata Cikarang masih dapat guyuran hujan. Jadi pas aku pulang aku cek ke atas, alhamdulillah tanaman aku masih hidup semua ya teman-teman. Walaupun ada yang layu, itu yang bagian teduh yang deket ruang deket tempat cuci baju, jadi itu kan nggak kena air hujan ya teman-teman, mungkin cuma tampias aja sedikit, itu agak layu sedikit, tapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Pas aku siram besoknya langsung seger lagi. Dan untuk kali ini aku mau beresin atau aku bersihin rumput-rumputnya, karena beberapa hari ditinggal aja rumputnya udah banyak banget ya teman-teman, biar nanti tumbuhnya itu subur semua, nggak saling rebutan nutrisi. Jadi ini rumputnya aku bersihin. Dan ini ada tanaman apa nih? Kalau yang satu ini aku tahu ini tanaman cabai, cuman yang ini aku nggak tahu ya. Mau aku cabut tapi takutnya nanti tanaman yang bermanfaat, jadi aku diamin aja, nanti nunggu agak gedean baru setelah ketahuan tanaman bermanfaat atau enggak, nanti baru kita mau cabut apa enggak, nanti gimana nanti ya. Dan ini aku juga bersihin tanaman yang rumput-rumput yang ada di pot ini ya teman-teman. Ini tanaman menjalar, aku sih ngambilnya waktu itu pas lagi nemenin Pak suami nganterin barang ke Bogor ya teman-teman. Jadi ada pagar, tanamannya itu menjuntai di pinggir jalan, jadi kan nggak apa-apa ya diambil. Aku ambil sedikit dan aku colokin, alhamdulillah hidup. Dan ini alhamdulillah hidup ya teman-teman. Ini bisa merambat kayak gitu, tumbuhnya bisa merambat, nanti dia punya cabang baru dan cabangnya itu bisa menjuntai. Kalau kalian sering lihat, aku nggak tahu deh ini jenis tanaman apa, tapi biasanya orang-orang suka pakai atau suka tanam di atas rumahnya, jadi nanti menjuntai ke bawah, jadi bagian bawah depan rumahnya itu bisa adem gitu loh teman-teman. Kalian tahu nggak sih ini tanaman apa? Boleh ya sharing di kolom komentar. Dan ini aku taruh di bagian pinggir ya teman-teman, biar nanti kalau tumbuh menjuntai bisa sedikit menutupi garasi aku, jadi nanti garasi itu adem. Dan lanjut selanjutnya ini sore harinya aku bukan nemenin sih sebenarnya, kami sebenarnya ada merayakan sesuatu. Jadi kami merayakan anniversary pernikahan yang ke-22. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman, sudah memasuki usia pernikahan yang ke-22. Atas berkat rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan perlindungan Allah, alhamdulillah kami bisa mencapai usia pernikahan ke-22 tahun ini. Dan semoga sampai langgeng kami kakek nenek dan dipertemukan lagi, dikumpulkan lagi nanti di janahnya, amin. Ini untuk merayakan anniversary sebenarnya nggak ngadain apa-apa ya teman-teman. Setiap tahun juga nggak pernah ngadain apa-apa, paling cuman makan bareng aja, sekedar untuk mengingat, nggak jadi rutinitas, nggak jadi ritual, tapi untuk mengingat momen aja. Momen kalau kami di tanggal ini melakukan akad nikah. Dan ini adalah usia pernikahan yang nggak sedikit, alhamdulillah ya teman-teman. Setelah melalui banyak cobaan, banyak ujian, sampai juga kami di titik ini, walaupun sampai sekarang ini juga nggak
nggak 100% lancar aja gitu teman-teman. Namanya pernikahan itu pasti ada aja ujiannya. Jadi baik pernikahan yang baru ataupun yang lama pasti masing-masing punya ujiannya teman-teman. Tapi aku doakan semoga aku, teman-teman semua bisa menyelesaikan ujiannya masing-masing dengan baik, dengan nilai terbaik, dengan hasil terbaik, dan semoga juga kalian selalu berbahagia beserta pasangan kalian dan keluarga kalian. Dan untuk kali ini kami makannya di IKEA ya teman-teman, karena anak gadisku minta makan di sini. Udah lama banget kami nggak kesini, mungkin udah setahun lebih. Jadi kami kesini untuk makan aja. Ya kalau dibilang makan aja sih enggak ya, sebenarnya cuci mata juga. Sekaligus juga aku tuh pengen lihat-lihat untuk inspirasi ruangan di rumah ya teman-teman. Karena jujur aja kadang aku juga mentok rumah itu mau di model apa, dibentuk apa gitu. Kalau untuk ngelihat inspirasi yang ada di media sosial, misal foto atau apa, itu kayaknya agak kurang ya teman-teman. Aku lebih seneng ngelihat langsung. Jadi untuk kali ini selain merayakan anniversary yang ke-22, kami juga, atau aku lebih tepatnya ya, ingin melihat inspirasi ruangan-ruangan yang ada di IKEA. Dan untuk makan kali ini aku ngambil makanan yang paketan juga ya teman-teman. Itu yang paketan harganya cuma 75.000. Tadi dapat bola-bola daging sama ikan crispy. Sedangkan untuk ayam bumbu rujak itu beda ya teman-teman. Untuk ayam bumbu rujak itu harganya 45.000. Kata aku enak sih ya teman-teman. Sebenarnya ayam bumbu rojak itu pesanan Pak suami, pilihan Pak suami, tapi akhirnya aku aja yang makan gitu. Karena aku ngiler. Kata Pak suami, kenapa tadi ditanya mau pesen nggak mau. Malah giliran Pak suami yang pesen malah dimakan sama aku. Aku bilang nanti kalau kebanyakan takutnya nggak habis ya, kan sayang mubazir. Dan ini aku makan ayam bumbu rojaknya, menurut aku recommended ya untuk ayam bumbu rojaknya. Untuk minumannya sekarang nggak ada jus apel atau jus apa tuh satu lagi lupa deh. Nggak ada teman-teman, sekarang teh tapi dengan variasi macam-macam ya, ada 2 jenis. Kalau menurut aku tehnya juga enak. Untuk per gelasnya ini harganya 10.000 dan nggak boleh ini ya teman-teman, nggak boleh nambah ya. Beda kalau apa ya, minuman apa tuh namanya yang soda-soda itu kayaknya boleh nambah deh. Dan untuk kue ini, cake ini harganya 20.000. Ini dari cake blueberry, dalamnya pakai lemon. Jadi krim lemon kayak gitu teman-teman. Menurut aku enak, rasanya nggak terlalu manis banget yang giung kayak gitu ya. Soalnya pernah aku beli atau makan cake yang di IKEA ini rasa manisnya giung banget, jadi aku nggak suka ya. Dan ini aku lihat-lihat sambil ini ya teman-teman, cuci mata juga setelah makan tadi. Aku lihat-lihat ini ada tudung saji. Kebetulan aku emang butuh tudung saji di rumah, itu kan adanya yang susun aja. Kalau yang di meja nggak ada ya teman-teman. Ada tapi kecil banget lah kayak gitu ya. Terus terbuat dari kain. Aku pengen tudung saji ini mumpung lagi promo. Tadi yang gede itu, yang kotak besar itu harganya 30.000. Sedangkan yang bulat besar ini harganya cuma 15.000. Sedangkan kalau yang kecil, ada yang ukurannya lebih kecil ya, adiknya dari ini, itu harganya cuma 10.000 dan ini merek Sinpo. Kalau merek Sinpo rata-rata kalian pasti udah pada kenal ya, kualitasnya juga bagus. Aku nggak tahu deh, Sinpo itu kan produk dari Indonesia ya, bukan dari mana-mana ya, setahu aku. Dan ini aku juga lihat jam pasir, lucu banget ya. Ini juga lagi promo tapi aku nggak beli. Ini dari harga berapa ya? Kalau nggak salah menjadi 99.000. Cakep sih teman-teman kalau untuk hiasan. Cuman aku pikir rumah aku kan belum jadi benar ya, jadi aku nggak pengen beli perintilan-perintilan yang macam-macam dulu deh, takutnya nanti berubah tema, terus juga pas renovasi lagi nanti malah jadi kotor atau rusak kan sayang. Dan ini juga ada sendok baja, ini cakep sebenarnya aslinya teman-teman, dan ini harga satu set ini ada sendok besar, sendok kecil, terus ada garpu juga, itu harganya 50.000. Dan untuk lampu ini lucu banget deh. Ini harganya kalau nggak salah 100.000 ya, dari harga berapa. Pokoknya ini lagi banyak diskon di IKEA. Pokoknya apa ya?
Diskonnya tuh banyak teman-teman, cuman nggak bisa aku sebutin satu-satu ya. Kalau kalian penasaran ya silahkan aja lihat di webnya IKEA. Aku kesini memang tujuannya cuman untuk makan aja sih teman-teman. Kalaupun ada yang dibeli itu memang yang bener-bener aku butuh ya, lagi butuh banget. Kayak tadi tudung saji, terus apa ya, nanti aku juga beli sesuatu ya yang memang aku butuh banget dan gak ada di rumah. Dan ini ada piring cantik ini piring saji kecil kayak gini, lagi promo juga, harganya 25.000 apa 29.000 ya, aku kurang tahu, lupa deh teman-teman. Dan untuk gelas ini harganya kalau nggak salah 10.000 teman-teman, dapat 2. 10.000 dapat 2. Cuman aku nggak ambil karena emang aku nggak butuh. Oh ya teman-teman, gimana nih liburan lebaran kalian? Sudah kemana aja atau kalian cuma di rumah aja? Nggak apa-apa ya, yang di rumah aja tetap semangat. Semoga nanti kalian ada rezekinya buat jalan-jalan, ada rezeki, ada waktu untuk jalan-jalan. Dan ini ada promo piring ini teman-teman, piring putih ini macam-macam piring ya, jadi nggak cuman piring, ada mangkok yang agak besar kayak gitu, itu semua harganya dipukul rata jadi 10.000. Aku nggak ambil ya teman-teman, karena aku ngerasa barang-barang di rumah udah ada ya, udah banyak, aku belum merluin, jadi kalau nggak perlu aku juga nggak akan beli. Kalau sekedar cuman lapar mata kayaknya enggak ya teman-teman, jadi beli memang yang perlu-perlu aja. Oh ya teman-teman, selama liburan kemarin aku tuh agak diprotes sedikit ya sama Pak suami. Karena selama liburan Pak suami akhirnya menyadari menyadari kalau anak-anak itu sama aku tuh terlalu bagaimana ya. Jadi kalau kata Pak suami, anak-anak itu terlalu mengkultuskan aku. Kultus, padahal enggak ya, mungkin terlalu berlebihan gitu menurut Pak suami anak-anak ke aku. Karena anak-anak itu kalau ke aku apa aja omongan aku tuh diiyain gitu loh teman-teman. Omongan aku pokoknya mereka selalu setuju, jarang banget nggak setujunya, dan selalu diikutin, apalagi solihah ya. Jadi kata Pak suami, kok anak-anak begitu sama aku. Ya aku juga nggak tahu kenapa ya, mungkin karena mereka dari kecil aku sendiri yang ngurus, aku sendiri yang ngerawat, jadi ada kedekatan tersendiri aku dengan anak-anak gitu ya teman-teman. Karena memang anak-anak itu dari kecil semuanya, dua-duanya itu aku urus sendiri. Tadinya aku kerja, aku lebih pilih untuk berhenti kerja karena aku memang niatnya pengen anak-anak itu aku sendiri yang ngurus. Karena aku sendiri kecilnya itu udah nggak ada orang tua ya teman-teman. Jadi ibu aku tuh meninggal waktu aku masih setahun, sedangkan bapak aku meninggal waktu aku masih kelas 6 SD. Jadi sangat banget melekat di hati aku. Nggak enaknya nggak punya orang tua, nggak enaknya nggak diurus orang tua sendiri. Makanya aku berjanji dengan diri aku sendiri, kalau nanti punya anak-anak, aku yang akan ngurus sendiri. Aku yang akan merawat mereka sendiri sebisa mungkin. Ya memang setiap orang punya ini ya, prinsip sendiri-sendiri. Nah karena aku punya masa lalu seperti itu, pengalaman seperti itu, makanya aku ke anak-anak tuh lebih gimana ya, pokoknya pengennya semuanya aku sendiri yang ngurus. Oh ya teman-teman, aku mau tanya, kalian lebih seneng aku bikin video di rumah, video campuran, atau video apa ya teman-teman? Karena aku ngerasa kalau aku video jalan-jalan atau video kayak kemarin vacation ke Jogja, itu view aku langsung anjlok ya teman-teman. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman ya pengen tahu aja kenapa bisa seperti itu. Apakah kalian lebih senang aku di rumah aja, kegiatan di rumah aja, nggak seneng lihat kegiatan aku di luar ya teman-teman. Jadi ya aku minta maaf ya teman-teman kalau video aku mungkin masih campur-campur, kadang kegiatan di luar, kadang kegiatan di rumah, karena menyesuaikan dengan keadaan. Karena ini kan channel ibu rumah tangga, jadi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga yang memang nggak melulu di rumah, memang lebih sering di rumah, tapi ada waktu-waktu tertentu tuh aku harus keluar ya, seperti liburan bareng keluarga atau mungkin pergi dengan anakku kayak gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu nanti masukan dari kalian, saran dari kalian bisa aku terima, dan siapa tahu juga bisa membantu channel aku agar lebih berkembang ya teman-teman. Karena channel aku ini kan sudah masuk 3 tahun, tapi aku ngerasa belum bagus, masih turun naik gitu ya teman-teman viewnya.
Pokoknya masukan dari kalian semua asal positif dan kalian tulis dengan baik, dengan bahasa yang baik, insya Allah nanti akan aku terima. Walaupun masalah dipraktekkannya nanti lihat kemampuan aku ya teman-teman, karena aku juga terbatas kan kemampuannya, nggak bisa memenuhi keinginan semua orang. Tapi tetap aku berharap apa yang aku share dalam video aku, apa yang aku bagi dalam video aku tetap bisa menghibur kalian dan bisa memberikan nilai positif buat kalian. Jadi kalau ada nilai negatif dari video aku atau hal-hal yang tidak baik dari video aku minta maaf ya teman-teman, bisa kalian abaikan aja atau di skip aja kayak gitu. Dan ini kembali lagi ke video, aku tuh muter-muter IKEA ya teman-teman. Ini aku lihat banyak dapur untuk sebagai contoh, karena aku juga masih butuh inspirasi untuk rombak-rombak rumah, untuk geser-geser nanti ya, biar nggak bosen juga aku di rumah dan kalian juga yang nonton nggak bosen. Dan tadi sambil nemenin Solihah aku istirahat dulu ya teman-teman, ternyata capek ya muterin IKEA itu. Setelah sekian lama aku nggak ke IKEA, baru ngerasain lagi muter-muter jauh kayak gini, capek juga ya teman-teman. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah mau nonton videoku sampai detik ini. Aku ucapkan terima kasih banyak, mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, happy selalu, dadah.